Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam Syariah Corner. Kali ini masih bersama dengan Ibu Evi Ekawati. Masih membahas tentang asuransi syariah. Ibu, tadi sempat terputus obrolan kita tentang di Indonesia. Sebenarnya asuransi syariah di Indonesia itu sudah lama ada, tumbuh dan juga berkembang. Namun di tahun ini diprediksi akan positif. Itu mengapa, Bu? Seperti itu. Ya, baik. Kalau dikatakan kenapa sekarang tahun ini akan positif gitu ya. Sebetulnya kan asuransi syariah, asuransi syariah itu sudah ada sejak tahun 1994 ya. Kalau Sebenarnya sudah lama ya? Iya, ya, sudah lama sebenarnya ya. Kalau sekarang sepertinya memang kita seperti abai ya, seperti ada kayaknya asuransi syariah itu ada dan tidak ada Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi hawar-hawar gitu ya antara ada dan tiada. Jadi sepertinya perkembangan. Tapi begitu sekarang ternyata asuransi syariah itu justru dia yang lebih strong gitu Iya. ya, lebih strong ya. Dia lebih strong. Nah, kenapa sekarang positif sebetulnya seperti kita bahas tadi ya, bahwa memang masyarakat sekarang ini dia lebih tahu manfaatnya ya, lebih tahu manfaatnya bahwa kalau saya berbagi resiko ya, berbagi ya kalau di asuransi syariah ya, jadi berbagi bukan mengalihkan resiko ya, kalau konvensional mengalihkan ya. Jadi kalau sini kalau saya berbagi resiko ya, itu mungkin saya akan merasa lebih aman gitu, lebih nyaman gitu kan ya dengan resiko aset-aset yang saya miliki ini. Nah, apalagi sekarang kita ini kan kita tidak, ini adalah bonus ya bagi kita bahwa kita ini dengan penduduk Muslim terbesar ya, yang besar, sangat besar ini, itu potensi banget ya bagi kita, itu adalah potensi bagi kita untuk bisa mengembangkan asuransi syariah ini di Indonesia. Jadi memang ya tadi ya, memang sekarang semua sudah bergerak bersama-sama ya, masyarakatnya bergerak ya, asuransinya sendiri dengan inovasinya bergerak, dan pemerintah juga bergerak seperti itu. Oke, dengan hal itu wajar saja kalau seandainya di tahun ini pun asuransi syariah akan tumbuh positif. Oke, nah sebenarnya Bu, apa sih asuransi syariah itu? Bahkan apa pembedanya dengan asuransi yang lainnya? Itu ya, memang sering ditanyakan banyak orang ya yang seperti itu ya, bahwa sebetulnya bedanya apa sih gitu ya, apa sih? Sebetulnya banyak sekali pembedanya ya di asuransi syariah ini. Jadi kalau saya singgung tadi bahwa kalau asuransi syariah itu dia membagi risiko ya. Jadi kalau di konvensional itu memindahkan resiko gitu mengalihkan kan ya. resiko. Mengalihkan resiko. Jadi kalau kita di asuransi syariah ini konsepnya adalah takaful, jadi tolong menolong. Jadi beberapa orang yang tergabung gitu ya. Jadi yang sepakat itu akan ada di dalam satu akad itu bergabung, dan di sini juga letak pembedanya ya, hebatnya akuntansi asuransi syariah itu ya, bahwa si perusahaan ya, perusahaan asuransi ini ya, dia itu bukan memiliki atau mengambil premi yang disetor oleh si nasabah ya. Jadi jatuhnya begini, dia itu menampung ya, jadi dia itu mengelola premi yang ada tadi ya dari masyarakat tadi ya, dia mengelola, nanti dia ini hanya mendapatkan fee gitu ya. Jadi itu dia pengelolaan, jadi akadnya wakalah ya, bil ujroh ya, jadi dia itu diberikan amanat untuk mengembangkan, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau maaf ya, kalau nggak apa-apa ya, karena kita membahas syariah ya, Iya, jadi betul. kita membandingkan ya, Iya. jadi membandingkan. Kalau di konvensional itu kan misalnya premi sudah masuk ke perusahaan, ya itu adalah milik perusahaan gitu kan. Adapun nanti ada kerugian, klaim yang harus ditagih, harus dibayarkan oleh perusahaan ke nasabah, itu akan mengambil dari rekening. Nah, kalau di syariah ini dia rekeningnya tabaru ya. Jadi ada satu rekening yang memang digunakan untuk saling tolong menolong tadi ya, tolong menolong di antara nasabah ini tadi ya. Kalau di sini tidak. Jadi kalau ada klaim ya udah ngambilnya dari rekening itu. Nah, kira-kira seperti itu, gambaran sederhana. Sebetulnya masih banyak sekali pembedanya ya. Kalau di syariah itu
layaknya seperti perbankan juga ya, dia harus ada dewan pengawas syariahnya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sana adalah sesuai dengan syariah. Jadi memang harus seperti itu. Oke, itu seperti masuk ke dalam konsep-konsep nilai-nilai pada ekonomi asuransi syariah seperti ya. Nah, lalu sebenarnya pasti asuransi syariah ini bukan cuma menawarkan konsep, tapi juga menawarkan keuntungan. Sebenarnya apa keuntungan yang didapatkan dengan kita berasuransi syariah ini, Bu? Keuntungan ya, mungkin kalau kita bicara keuntungan, kalau saya agak sedikit ke materi nggak apa-apa ya. Iya, karena ini keuntungan. Keuntungan ya, karena kalau kita di akuntansi itu pendapatan kurang beban, dapat laba Iya, atau rugi. betul. Jadi gini, kalau di asuransi syariah seperti tadi ya, bahwa nanti rekening itu ya masuk ke dalam rekening bersama dengan tabaruk tadi ya, tabaruk tadi saling menolong ya, itu misalnya terjadi gagal bayar oleh konsumen ya, si nasabah ya. Ini kan asuransi kan kita bayarkan premi ya, biasa ya, kita bayar preminya. Selanjutnya ada gagal bayar. Nah kalau di syariah itu tidak boleh ada denda. Oke. Ya itu tidak ada denda. Tapi kalau konvensional, sudah kamu berapa bulan ini berarti dianggap uang prestasi mungkin ya. Nah seperti itu. Selanjutnya juga ya pengelolaan dana di asuransi syariah ini. Itu pengelolaan dana itu bila ada lebih atau surplus ya, atau itu nanti akan ada namanya jatuhnya akadnya mudharabah, jadi nanti akan ada bagi hasilnya loh. Oke. Nah itu tidak ada di konvensional ya, Oke. bahwa setiap premi yang disetorkan ya sudah itu adalah untuk perusahaan asuransinya. Tapi kalau di sini tidak. Jadi itulah kalau bicara sebetulnya masih banyak ya, masih banyak yang lain. Itu ya. adalah salah satunya. Jadi jika surplus pun itu akan dibagi hasil kembali. Akan dibagi hasil. Oke, Ibu, nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.